طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruhi sahibil burdah Syekh Muhammad bin Sa'id bin Hamad al-Busiri wa usuli wa furi wa masyayikhi anna Allah yuli darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa nafahatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal. Al-faslu utawi iki ku nerakan fasal al-awalu kang pertama. Al-awalu utawi iki ku nerakan fasal al-awalu kang pertama. Fil Ghazali ing dalem keromantisan ya. Fil Ghazali ing dalam keromantisan utawa romantisme. Fil Ghazali ing dalam keromantisan utawa romantisme wasyakwal ghoromi lan wadul kerinduan. 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 Amin tadzakuri jironin. Amin tadzakuri jironin. Apa toh krana eling pira-pira tangga. Apa toh krana eling pira-pira tetangga. Apa toh krana eling pira-pira tetangga. Apa toh krana eling pira-pira tetangga bidhi salami kang tetep ing dalem tanah di salam. Bidhi salami kang tetep ing dalem tanah di salam. Bidhi salami kang tetep ing dalem tanah di salam. Mazajta nyampur sapa sira. Mazajta nyampur sapa sira dam'an ing luh. Luh itu air mata. Mazajta nyampur sapa sira dam'an ing luh. Jaro kang milih apa dam'an. Jaro kang milih apa dam'an mimuklatin saking meripat. Mimuklatin saking bola mata utawa meripat. Bidami kelawan getih. Bidami kelawan getih. Bidami kelawan getih. Amhabbat apa toh ngiyup. Ngiyup itu bertiup. Amhabbat utawa bertiup ya. Amhabbat utawa ngiyup utawa bertiup arihu apa angin. Arihu apa angin mintil ko ikazimatin saking arahe tanah kazima. Jurang ya, jurang kazima. Mintil ko ikazimatin saking arahe jurang kazima. Mintil ko ikazimatin saking arahe jurang kazima. Wa aumadolan cumleret. Wa aumadolan cumleret. Wa aumadolan cumleret albarku opo kilat. Albarku opo kilat fidzul mai en dalem wengi kang peteng. Fidzul mai en dalem wengi kang peteng min idomi saking jurang idom. Min idomi saking jurang idom. Min idomi saking jurang idom. Fama mongko utawi opo. Fama mongko utahe apa liainaika iku tetep kedue mripat loro sira. Liainaika iku tetep kedue mripat loro sira ingkul talamun ngucap sapa sira. Ingkul talamun ngucap sapa sira ukfufa hamata. Ukfufa meneng ukfufa mandega sapa sira. Ukfufa mandega sapa sira. Ukfufa mandega sapa sira loro. Ukfufa mandega sapa sira loro. Hamata mongko mili apa ainaika. Hamata mongko mengalir apa ainaika. Mengalirkan air mata. Hamata mongko ngalir mili utawa mengalir apa ainaika. Hamata mongko mili apa ainaika utawa mengalir apa ainaika. Wama liqalbika. Wama utai apa. Wama utai apa liqalbika iku tetep kedue ati sira. Liqalbika iku tetep kedue ati sira ingkul talamun ngucap sapa sira. Ingkul talamun ngucap sapa sira istafik warasa sapa sira. Istafik warasa sapa sira yahim ya. Asalnya yahim.
Yahimi mongko edan krana rindu apa alqalbu. Yahimi mongko edan krana rindu apa alqalbu. Yahimi mongko edan krana rindu apa alqalbu. Ayah sabu apa toh nyono. Ayah sabu apa toh nyono. Ayah sabu apa toh nyono asobu. Asobu sapa wong kang rindu. Asobu sapa wong kang rindu. Asobu sapa wong kang rindu anal huba ing sak temene cinta utawa seneng. Anal huba ing sak temene seneng utawa cinta muktatimu iku kesimpen utawa ketutupi. Mungkatimu iku kesimpen utawa ketutupan. Mungkatimu iku ketutup. Mungkatimu iku ketutup. Mungkatimu iku ketutup. Ma rupane perkara bainamun sajimin kang tetep ing dalem antarane luh kang mili air mata yang mengalir. Bainamun sajimin kang tetep ing dalem antarane luh kang mili. Bainamun sajimin kang tetep ing dalem antarane luh kang mili minhu saking asobu. Minhu saking asobu wa mutarimi lan panase ati kang mulat-mulat. Wa mutarimi lan panase ati kang mulat-mulat. Wa mutarimi lan panase ati kang mulat-mulat. Laulal hawa lamun ora ana utawi cinta iku maujud. Laulal hawa lamun ora ana utawi seneng iku maujud. Laulal hawa lamun ora ana utawi seneng iku maujud. Lam turik mongko ora ngaliraken sapa sira. Lam turik mongko ora miliaken sapa sira utawa ora ngaliraken sapa sira. Lam turik mongko ora ngaliraken sapa sira utawa ora miliaken sapa sira. Dam'an ing luh ala tolalin ing atase puing-puinge umah. Ala tolalin ing atase puing-puinge umah. Ala tolalin ing atase puing-puinge umah. Wala arikta lan orang lilir sapa sira. Wala arikta lan orang lilir sapa sira li dzikril bani krana iling witban. Li dzikril bani krana iling witban. Li dzikril bani krana iling witban wal alamilan gunung. Wal alamilan gunung. Fakaifa mongko hale kaya apa? Fakaifa mongko hale kaya apa? Tungkiru ngingkari sapa sira. Tungkiru ngingkari sapa sira huban ing seneng ba'da masyahidat ing dalem sawise oleh bersaksi. Ba'da masyahidat ing dalem sawise oleh bersaksi bihi kelawan al-hub alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira udulud dam'i apa pira-pira adilelluh. Udulud dam'i apa pira-pira adilelluh. Wasaqomilan loro. Wa asbatalan netepaken al-wajdu apa seneng. Wa asbatalan netepaken al-wajdu apa seneng. Keliru. Wasbatala netepaken al-wajdu apa susah. Khotoy abrotin. Al-wajdu apa susah khotoy abrotin. Ing garis lorone luh. Khotoy abrotin ing garis lorone air mata. Khotoy abrotin ing garis lorone air mata. Wadona lan loro lan sakit. Wadona lan loro mislal bahari kang sepadane kembang bahar. Mislal bahari kang sepadane kembang bahar. Ala khoddaika ing atase pipi lorone sira.
wal anami lan wit anam, wal anami lan wit anam, wal anami lan wit anam, wal anami lan wit anam. Bismillahirrahmanirrahim. Qasidah ini ya, qasidah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri ini terkenal dengan Qasidatul Burdah. Ini menurut beberapa versi cerita ya, yang paling terkenal itu ceritanya begini. Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri itu pernah terkena penyakit falis, lumpuh separuh. Lumpuh separuh ini ketika diobati oleh beberapa dokter yang hebat-hebat, tidak ada yang mampu menyembuhkannya. Ajaza al-atibba, al-falij yang diderita oleh Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri ini tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Semua dokter, semua ahli pengobatan didatangkan dari berbagai penjuru negara untuk mengobati beliau, tidak ada yang mampu untuk mengobatinya. Nah, karena beliau itu adalah seorang penyair ya, seorang penyair yang sangat hebat. Waktu itu beliau itu kerentek nenggone atine. Saya pengen ngarang sebuah qasidah yang isinya pujian kepada Kanjeng Nabi. Dengan pujian itu aku gunakan untuk tawasul, semoga Allah menyembuhkan penyakitku ini. Jadi dalam keadaan lumpuh itu beliau ngarang qasidah ini ya. Ngarang qasidah ini, kemudian dalam mimpinya kemudian Kanjeng Nabi itu ngusap bagian yang lumpuh itu. Ketika Imam Al-Busiri bangun, anggota tubuh yang tadinya lumpuh itu sembuh seketika itu juga. Nah, itu karena asalnya begitu ya, karena cerita asalnya adalah demikian, makanya sebagian ulama itu mengatakan semestinya nama qasidah ini namanya bukan burdah, tapi namanya bur'ah ya. Bur'ah itu yang aslinya adalah sembuh. Sedangkan yang lebih pantas ya, yang lebih pantas dinamakan qasidatul burdah, yang lebih pantas dinamakan qasidatul burdah itu adalah qasidahnya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair yang memiliki qasidah Banat Su'ad. Qasidah Banat Su'ad itu dibacakan langsung di hadapannya Kanjeng Nabi. Tapi pas pertama kali Kanjeng Nabi mendengar bait yang pertama, itu Kanjeng Nabi masih melengos wajahnya, masih belum memperhatikan apa yang dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair itu. Baru ketika Ka'ab bin Zuhair itu sampai kepada bait yang muji Kanjeng Nabi, yaitu tepatnya pada bait inna rasulallah nuradu bihi min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin id qala qailuhu bi batni makkah lama aslamu zulu ya, dan sak terusnya. Itu baru kemudian Kanjeng Nabi benar-benar mendengarkan dan memperhatikan apa yang dibacakan oleh Ka'ab bin Zuhair. Kemudian setelah selesai membacakan qasidah itu, Kanjeng Nabi memberikan selendangnya. Nah, selendang yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair itu bahasa Arabnya adalah burdah. Nah, berawal dari situlah setiap qasidah yang memuji Kanjeng Nabi, namanya adalah burdah. Tapi sebagian riwayat kenapa dinamakan qasidahnya Al-Imam Al-Busiri dinamakan burdah? Sebab dalam mimpi itu Kanjeng Nabi memberikan burdah juga, memberikan selendang kepada Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri. Kemudian selendang itu diusapakan nenggone bagian-bagian yang lumpuhnya, sehingga ketika beliau bangun, penyakit lumpuhnya itu seketika itu sembuh ya. Jadi sama-sama diberi burdah, sama-sama diberi selendang, hanya saja pemberiannya Ka'ab bin Zuhair itu nyata, sedangkan Muhammad bin Said Al-Busiri lewat mimpi. Itu cerita yang masyhur, cerita yang paling terkenal, sebab dinamakannya qasidah ini dengan qasidatul burdah. Dalam qasidatul burdah ini ada 10 fasal ya. Ada 10 fasal. Kalau dalam biasanya ya, kalau dalam adat kita bukan hanya adat kita. Adat setiap orang yang baca burdah, setiap fasal itu biasanya dipisah dengan apa? Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nah, itu sebenarnya 2 bait itu ya. 2 bait yang biasanya dibuka ya, biasanya sebagai pembukaan qasidatul burdah, itu bukan termasuk bagian dari burdah. Qasidatul burdah itu perlu kalian ketahui, mulainya itu mulai mana? Amin tadzakuri jironim bidi salami, akhirnya mana? Maron nahat adabatil baniri husoba wa atrobal isa hadil isi bin nagomi. Itu akhirnya ya. Sedangkan ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana
Zambana ya wasial karomi ikut tambahan dari sebagian orang-orang mulia ya, tambahan dari sebagian orang-orang mulia supaya lebih lengkap qasidahe. Tapi aslinya dari mualifnya sendiri, akhirnya itu pada bait apa? Maron nahat adabatil baniri husoba wa trobal isahadil isi bin nawmi. Kalau orang belajar ilmu qafiyah ya, ilmu arud, itu pasti tahu bahwa itu mulai ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana itu bukan termasuk bagian dari burdah. Kenapa? Taunya dari mana? Jadi dalam aturan syair itu ya, dalam aturan syair itu tidak boleh ada lafadz yang sama ya, tidak boleh ada lafadz yang sama, lafadz sama maknane sama. Kalau lafadz sama maknanya beda, boleh, bagus itu. Tapi kalau lafadznya sama, maknanya sama, itu tidak boleh. Nah, seorang penyair hebat ya, seorang penyair kenamaan yaitu Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri, tidak mungkin syairannya itu mengandung beberapa qafiyah utor lafadz akhir yang sama, lafadznya sama, maknanya juga sama. Coba di nenggone itu bait ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karomi ya, itu lafadz al karomi. Kemudian bait berikutnya apa? Bait berikutnya apa? Waghfir ilahi likulil muslimina bima yasluhu fil masjidil aqsa fil harami. Terus di bawahnya wa ismu qasamun adamil qasami. Terus yang wal ali wasahbi tsumma tabi'ina fahum ahlut tuqa wa naqa wal hilmi wal karomi ya. Itu kan ada beberapa lafadz karomi kan, ada beberapa lafadz karomi yang saling berdekatan itu ya. Jadi ini ya, maron nahat ya, summa ridwan Abi Bakrin wan Umaroh wan Aliin wan Usmanadil karomi. Tuh, terus di bawahnya lagi abiyatu akot atat siti nama miatin farij biya karbana ya wasial karomi. Terus yang di atasnya biasanya ya apa itu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa filana dambana ya wasial karomi. Itu kalau aturan syair ya, aturan syairnya aturan syair Arab kuno itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, Syekh Muhammad bin Said bin Hamad Al-Busiri ini termasuk orang yang syairannya masih berpegang teguh dengan aturan syair-syair Arab kuno. Makanya kalau kalian cari ya dalam bait-bait burdah itu tidak ada satupun ya, tidak ada lafadz yang akhirnya itu sama, akhirannya sama, lafadznya sama, maknanya juga sama. Kalau lafadznya sama, maknanya beda, ada ya. Itu pada apa? Wa tarikus sabati baqobihim fi mauqibin kunta fihi sahibal alami. Terus di bawahnya khafatta, di bawahnya dua bait selahnya khafatta kullama min bil idafati nudi tabir rafi mislal mufradil alami ya. Itu ada lafadz alami yang sama, itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena bendera atau panji. Kemudian yang kedua mislal mufradil alami, itu artinya adalah munada mufrad alam. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau seperti itu nggak termasuk, masih diperbolehkan, bahkan termasuk bagian dari keindahan syair. Itu kayak nenggone bait alfiyah yang pertama itu gimana? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khairu Maliki. Itu dua lafadz Maliki yang sama tapi artinya berbeda. Yang satu Malik artinya nama orang, yang satu Malik sifatnya Gusti Allah. Nah, itu kalau kita mempelajari ilmu itu ya, kita sudah tahu sebenarnya, sudah tahu bahwa bait mulai ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana sampai akhir itu tidak termasuk bagian dari burda. Sebabnya apa? Karakter syairnya itu berbeda. Syairan-syairan yang dikarang oleh orang-orang ulama-ulama yang akhir-akhir itu lebih memperlonggar dalam persyaratan itu. Sedangkan kalau syairan yang asli dari wong Arab kuno itu hal seperti itu nggak diperbolehkan. Makanya jangan heran kalau mendengar syair-syair yang dikarang oleh orang-orang sekarang lafadznya banyak yang sama, maknanya juga sama.
Nah, dalam fasal ini ya, dalam fasal ini muallif ya utawa Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri itu beliau menghitobi orang lain ya, menghitobi orang lain seakan menghitobi dirinya sendiri, seakan-akan dirinya itu adalah orang lain yang memiliki nasib yang sama dengan beliau. Keadaan beliau pada waktu itu adalah benar-benar merindukan seorang kekasih, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa pertanyaan yang beliau ajukan kepada dirinya sendiri ya. Yang beliau ajukan kepada dirinya sendiri. Karena kenapa ditujukan pertanyaan ini? Karena pada awal mulanya ya, yang namanya orang mencintai itu, yang namanya orang senang itu, pertama kali ketika ditakoni langsung ngaku apa enggak? Enggak, tidak ngaku. Baru kemudian ketika sudah didesak, buktinya ini, baru kemudian ngaku bahwa ia sedang senang seseorang. Di bait yang pertama, amin tadzakuri jironim bidisalami mazaz tadam anjaromi muklatin bidami. Apakah karena engkau ingat dengan tetangga-tetangga yang berada di daerah di salam, engkau mencampur air matamu dengan darah. Maksudnya mencampur air mata dengan darah itu jangan dipahami air matanya keluar campur dengan darah, enggak. Ini sebagai kinayah, satu kiasan kalau orang itu nangis terus ya. Orang itu nangis terus ya. Apakah karena ingat seseorang yang berada di daerah di salam, kamu itu nangis terus? Kemudian Syekh Said Muhammad bin Said Al-Busiri mengatakan enggak ya, bukan karena senang, bukan. Kemudian di pertanyaan yang kedua, amhabbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadul barqu fi dzulma'i min idomi. Atau karena hembusan angin dari daerah Kazimah, dari jurang Kazimah, atau karena berkilaunya kilat di malam yang gelap gulita dari jurang Idom ya, dari jurang Idom. Ini kenapa menyebutkan kata-kata kazimatin dan juga idom? Sebab yang namanya orang itu ketika sedang jatuh, benar-benar jatuh cinta, itu mendengar nama daerah kekasihnya saja itu sudah nyenengaken hati ya. Ada angin yang berhembus dari daerah kekasihnya saja iku wis nyenengaken hati. Atau bahkan ada kilatan meripat yang kilat dari daerah kekasihnya, itu juga nyenengaken hati. Karena menurut orang yang sedang senang ya, sedang terjangkit penyakit senang itu, ketika adanya kilat yang sangat terang, itu dia bisa melihat rumah kekasihnya yang berada di daerah jauh itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau kamu masih ingkar juga, terus bagaimana keadaan dua matamu? Ketika dua matamu kamu ucapkan ukfufa, diam, nggak usah nangis, bukannya malah berhenti, malah tambah nangis. Dan juga hatimu, ketika hatimu kamu omongi istafik, sembuhlah kamu dari perasaan cinta ini. Enggak malah sembuh, malah tambah nemen ya, malah tambah nemen. Itu 3 pertanyaan di samping sebuah pertanyaan, tapi juga sebagai sebuah bukti kalau engkau ini sedang senang dengan seseorang. Terus bait yang keempat, ayah sabu anal huba mungkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi. Apakah orang yang sedang rindu itu mampu menyembunyikan rasa cintanya di antara air mata dan juga hati yang sangat panas karena kerinduan. Nah, kemudian nanti di bait berikutnya ya, na'am sarotaifuman ahwa fa'arraqani. Beliau ngaku juga kalau perasaan ini memang karena perasaan rindu seseorang. Karena ada seseorang yang mencintai itu, yang senang itu biasanya ingkar terlebih dahulu, tidak mengakui terlebih dahulu perasaannya, baru kemudian ketika sudah didesak, baru kemudian dia mengakui. Nah, ini salah satu keindahan burdah itu ya. Salah satu keindahan burdah itu di bait pertama karo bait kedua. Ini mu'alif ini sudah memberikan sebuah isyarah bahwa syair yang ia karang itu adalah syair tentang kerinduan terhadap seseorang ya.
syair tentang kerinduan terhadap seseorang. Karena dalam 2 bait ini ya, beliau menyebutkan beberapa tempat ya, beberapa tempat yang mana tempat ini adalah tempat dari orang yang ia cintai atau tempat yang dekat dengan tempatnya orang yang ia cintai, yaitu 3, yaitu Zisalam ya, daerah Zisalam, Jurang Kadimah dan Idomi. Ini kalau dalam sastra Arab itu namanya apa? Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Bara'atul istihlal itu ketika seseorang itu pengen gawe syair ya, atau seorang itu sedang membuat muqaddimah kitab, atau seorang itu sedang berceramah, itu dalam muqaddimahnya itu dia harus memberikan isyarah. Dia semestinya itu memberikan isyarah bahwa yang akan ia sampaikan adalah ini. Sehingga mukhatab itu sudah tahu dengan pendahuluannya saja bahwa yang akan disampaikan oleh orang yang berbicara itu adalah temanya ini. Makanya kalau kita baca kitab temanya berbeda, itu mesti mukadimahnya juga berbeda. Ya Bang enggak? So, kalau kita baca kitab fikih, biasanya mukadimahnya apa? Alhamdulillahilladzi faqqahana fiddin. Itu ada kata-kata faqqahana. Nah, dengan kata-kata faqaha itu kita sebagai pembaca sudah tahu bahwa kitab ini akan menerangkan fikih. Kalau dalam Nadzuman Amriti hatta nahat qulubuhum linahwihi, ada kata-kata linahwihi nih. Itu sehingga kita sebagai santri itu tahu bahwa kitab itu akan menerangkan tentang ilmu nahwi. Makanya kalau kalian sebagai seorang penceramah ya, muqaddimahnya itu dibedakan. Ya, muqaddimah nganggo sunat ya jangan itu saja. Muqaddimah nganggo acara khitanan, nganggo acara nikahan, nganggo acara maulidan, rajaban, muqaddimahnya itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu sastranya kurang ya. Sastranya kurang. Wajib apa enggak menggunakan bara'atul istihlal itu? Enggak wajib ya, hanya sebatas untuk meningkatkan keindahan suatu kalam. Banyak ya, enggak banyak, ada ya kitab-kitab itu enggak ada bara'atul istihlalnya sama sekali. Kayak kitab Waraqat Imam Haramain langsung itu muqaddimahnya alhamdulillah, singkat, langsung to the point saja. Fahadhihi waraqatun qalilatun. Kitab sing tak karang ini adalah hanya beberapa lempiran-lempiran yang sangat sedikit. Itu tanpa ada bara'atul istihlalnya sama sekali. Padahal biasanya kalau orang pengen ngarang kitab usul fikih, bara'atul istihlalnya biasanya begini. Alhamdulillahilladzi razaqana ilal wusul atau bagaimana ya, sehingga orang-orang itu tahu bahwa kitab ini akan menerangkan tentang kitab usulul fikih. Itu menunjukkan bahwa kitabul burdah ini mengumpulkan beberapa keindahan dari segi lafzon dan keindahan dalam segi maknan ya. Keindahan dalam segi lafzon dan juga keindahan dalam segi maknan ya. Makanya nanti kita kaji keindahan dari segi lafzon itu dari aspek apa, keindahan dari segi maknan itu dalam segi apa, dan nanti akan kita bahas juga riwayat burdah itu kadang bacanya beda-beda ya. Ini bacaan beda-beda ini sing salah sing endi, sing bener sing endi, apa memang boleh wajah dua ya? Apa memang boleh wajah dua? Seperti contoh bait ini, fama tatawala amalul madihi ila ma fihi min karomil akhlaqi wasyiyami. Ada yang baca fama tatawala amalul madihi, ada yang baca fama tatawulu amalil madihi. Sing bener sing endi? Bener kabeh ya. Sing salah iku ya, yang salah iku fama tatawala amalil madihi. Itu yang salah. Sebab kalau fama tatawala amalul madihi iku fi'il fa'il. Kalau fama tatawulu amalil madihi berarti susunan mudhof ilaih. Yang salah fama tatawala amalil madihi, fi'il diidhofahaken, amal ini dari mudhof ilaihnya fi'il. Nah itu yang salah. Itu beberapa bacaan beda yang ada burdah itu, ada kalanya itu memang benar ya, ada kalanya itu memang salah, ada kalanya memang jawazul wajhaini ya. Contoh lagi bi'aridin jada au khiltal bitoha biha siban minal yami au sailan minal arimi. Itu ada
ada yang baca sibun minal yami au sailun minal arimi ya. Sing bener sing endi? Sing bener dibaca nasab siban minal yami au sailan minal arimi, sebab iku jadi maf'ulnya lafad khilta. Khilta iku duweni dua maf'ul. Nah itu ya. Itu nanti insyaallah kita akan terangkan sehingga kita itu ketika membaca burdah itu bukan hanya membaca tapi juga tahu keindahan dari segi lafadznya dan juga keindahan dari segi maknane. Laulal hawa lam turik daman ala tolalin. Andaikan ya, ini mu'alif masih ngingkari bahwa keadaan seperti itu tidaklah karena senang. Kemudian didesak lagi, laulal hawa lam turik daman ala tolalin, andaikan bukan karena cinta maka kamu tidak akan menangis karena mengingat puing-puing rumahnya kekasih, dan kamu tidak akan terjaga karena mengingat pohon alban dan juga gunung-gunung yang berada di daerahnya kekasihmu itu ya. Kemudian fakai fatung kiruhuban badama syahidat bihi alaika uduludam iwasaqomi. Lalu kenapa kamu masih mengingkari bahwa kamu itu sedang senang setelah saksi-saksi yang adil itu sudah menunjukkan kalau kamu sedang senang? Siapa saksi-saksinya kalau mu'alif Muhammad bin Said itu sedang terjangkit penyakit senang? Siapa? Air mata dan juga rasa sakit ya. Air mata dan juga rasa sakit yang disebabkan oleh iling terus dengan kekasihnya itu. Karena orang itu ketika sering ingat dengan kekasihnya maka mangannya jarang ya, tidurnya itu terjaga terus ya, terjaga terus tidurnya itu. Sudah tidur kemudian ingat bayangan kasihnya, bangun lagi, kemudian tidur lagi, ingat bayangan kasihnya, kemudian bangun lagi. Nah itu hal-hal itu bukti-buktinya, saksi-saksinya itu sudah jelas kalau engkau itu sedang senang dengan seseorang. Lalu kenapa kamu masih mengingkari perasaan itu? Wasbatal wazu khotai abrotin wadona ya. Dua garis merah ya. Dua garis merah bekas air mata itu juga sudah menunjukkan kalau kamu itu dalam keadaan susah. Susah kenapa? Karena iling dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu ya. Naam iya saro mlaku ing dalem wengi. Saro mlaku ing dalem wengi. Saro mlaku ing dalem wengi taifuman apa bayangane wong. Taifuman apa bayangane wong. Taifuman apa bayangane wong. Ahwa kang seneng sapa ingsun. Ahwa kang seneng sapa ingsun. Ahwa kang seneng sapa ingsun fa'arraqa nuli ndadiaken tangi utawa ngliliraken sapa man. Fa'arraqa nuli ngliliraken sapa man. Fa'arraqa nuli ngliliraken sapa man. Ngliliraken maksudnya ndadiaken tangi. Ni ing ingsun wal hubbu utawi seneng utawa cinta. Wal hubbu utai seneng ya taridu iku ngalang-alangi apa al hubbu, ya taridu iku ngalang-alangi apa al hubbu alladzati ing pira-pira kenikmatan, alladzati ing pira-pira kenikmatan bil alami kelawan lara, kelawan rasa sakit, bil alami kelawan rasa sakit. Yala ini ho wong kang maido ingsun, ho yala ini ho wong kang maido ingsun, yala ini ho wong kang maido ingsun. Fil hawa ing dalam seneng ing dalam cinta, fil hawa ing dalam seneng utawa ing dalam cinta, al udriyi kang bangsa bani udroh, al udriyi kang bangsa bani udroh, al udriyi kang bangsa bani udroh. Wahai orang yang mencelaku karena aku cinta seperti cintanya Bani Udroh. Cintanya Bani Udroh itu siapa? Bani Udroh itu ketika seneng, ketika rindu itu nggak main-main. Senengnya senang sing sampai mati, rindunya sing sampai rindu sampai mati. Nah senangku kepada Kanjeng Nabi itu seperti senangnya Bani Udroh, itu ya.
Ma'dzirotan kelawan gawe uzur ya. Ma'dzirotan kelawan gawe uzur. Ma'dzirotan kelawan gawe uzur. Ma'dzirotan kelawan gawe uzur minni saking ingsun. Ma'dzirotan kelawan gawe uzur minni saking ingsun. Ilaika maring sira. Ilaika maring sira. Ilaika maring sira. Walau ansofta lamun adil sapa sira. Lamun adil sapa sira. Walau ansofta lamun adil sapa sira lam talumi. Lam talum ya, asalnya lam talum, tapi karena tuntutan syair jadi lam talumi. Lam talumi mongko ora maido sapa sira, ora mencela sapa sira. Adat tumeka ka ing sira halia apa tingkah ingsun. Halia apa tingkah ingsun. Halia apa tingkah ingsun. La sirri ora utawi rahasia ingsun. La sirri ora utawi rahasia ingsun. Bimustatiri iku tertutup. Bimustatiri iku ketutup. Bimustatiri iku ketutup. Anil wusyati saking pira-pira wong kang maido. Anil wusyati saking pira-pira wong kang maido. Anil wusyati saking pira-pira wong kang maido. Waladai lan ora utawi penyakit ingsun. Waladai lan ora utawi penyakit ingsun. Bimun hasimi iku waras. Bimun hasimi iku waras. Bimun hasimi iku waras. Bimun hasimi iku waras. Mahatta murni akan sapa sira. Mahatta murni akan sapa sira ne ing ingsun annusha ing nasihat. Annusha ing nasihat. Annusha ing nasihat. Lakin lastu tetapi ne ora ana sapa ingsun. Lakin lastu tetapi ne ora ana sapa ingsun. Asma'u iku ngrungu sapa ingsun. Asma'u iku ngrungu sapa ingsun. Hu ing annusha. Hu ing annusha. Innal muhibba sak temene wong kang seneng. Innal muhibba sak temene wong kang seneng. Anil udzali saking pira-pira wong kang mencela. Anil udzali saking pira-pira wong kang mencela. Anil udzali saking pira-pira wong kang mencela. Fi somami iku tetep ing dalem tuli. Fi somami iku tetep ing dalem tuli. Fi somami iku tetep ing dalem tuli. Ini sak temene ingsun. Ini sak temene ingsun ittahamtu iku mencurigai sapa ingsun. Ittahamtu iku mencurigai sapa ingsun. Ittahamtu iku mencurigai sapa ingsun nasihat syaibi ing nasihate uwan. Nasihat syaibi ing nasihate uwan. Nasihat syaibi ing nasihate uwan. Fi adali ing dalem mencela. Fi adali ing dalem mencela. Wasyaibu utawi uwan. Wasyaibu utawi uwan. Wasyaibu utawi uwan. Abadu iku luwi adoh. Abadu iku luwi adoh. Abadu iku luwi adoh. Finushin ing dalem nasihati. Finushin ing dalem nasihati. Finushin ing dalem nasihati. Anituhami saking pira-pira kecurigaan. Anituhami saking pira-pira kecurigaan. Anil tuhami saking pira-pira kecurigaan. Naam sarotai fuman ya. Wa na'am sarotai fuman ahwa farraqani wal hubu ya taridul ladzati bil alami. Iya benar ya. Iya benar penyakit yang saya alami ya. Penyakit yang saya alami kemudian saya sering nangis itu gara-gara aku senang seseorang. Bayangan orang yang aku cintai itu ya, ketika terbayang-bayang dalam waktu tidurku, maka bayangan itu akan membangunkanku. Nah karena setiap kali ia teringat dengan bayangan kekasihnya dia terbangun, akhirnya apa? Akhirnya tidurnya itu tidak pernah nyenyak ya. Tidurnya itu tidak pernah nyenyak. Justru karena dia itu senang dengan kekasih ya, senang dengan seseorang, justru rasa senangnya itulah dadiakan dia itu bukan tidak kok merasakan kesenangan, tidak kok dia itu tidak merasakan kenikmatan dalam senang, kenikmatan dalam mencintai, enggak, tapi justru yang ia rasakan adalah rasa sakit. Ya rasa sakit karena apa? Ya rasa sakit karena enggak bisa tidur, rasa sakit karena nangis terus dan seterusnya. Wal hubbu ya'taridul ladzabil alami, karena yang namanya seneng itu wis mesti dialang-alangi oleh rasa sakit terlebih dahulu. Antara seneng ya, antara perasaan cinta dan kesenangan itu wis mesti dihalang-halangi oleh rasa sakit terlebih dahulu.
Makanya kalau orang itu seneng ya, seneng dengan siapapun, ya harus siap menanggung resikonya, harus siap menanggung resikonya. Kalau orang itu ngomong seneng tapi hanya pengen enaknya saja, yaitu namanya bukan sejatinya seneng. Itu kayak sahabat ya. Kayak para sahabat ketika sudah menyatakan senang kepada Kanjeng Nabi. Kebanyakan para sahabat ketika ikut dengan Kanjeng Nabi menyatakan perasaan cintanya, merasakan perasaan senangnya, yang ada itu kenikmatan dalam hidup apa kesusahan, kenikmatan dalam hidup apa perjuangan. Ya perjuangan semuanya ya, perjuangan semuanya. Dicaci maki oleh wong kafir, perang dengan wong kafir dan saterusé. Ninggalakan keluargane dalam rangka jihad, ninggalakan keluargane dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarkan agama Islam dan saterusé. Sehingga ketika kita itu senang dengan Gusti Allah, senang dengan syariat, senang dengan Kanjeng Nabi, ya resiko ya kita harus menanggung resiko yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena perasaan cinta itu wis mesti dialang-alangi oleh rasa sakit. Antara rasa cinta dan kenikmatan itu wis mesti dialang-alangi oleh rasa sakit. Nah nanti al-ladzat, kenikmatan karena cinta itu nanti akan dirasakan kita kapan? Ketika di akhirat. Jadi senang ya cintanya ketika di dunia, lazatnya nenggone akhirat. Antara kenikmatan dan juga cinta itu di tengah-tengahi oleh perjuangan dan juga rasa sakit ya. Yala ini fil hawal udri ma'dziratan min nilai kawala ansof talam talumi. Wahai orang yang mencelaku ya, wahai orang yang mencelaku karena aku memiliki cinta seperti cintanya Bani Udroh tadi ya. Bani Udroh itu kalau cinta dengan rindu itu nggak main-main, cintanya sampai mati, rindunya sampai mati. Makanya kalau dalam fikih, kalau orang itu cinta ya, rindu, karena rindunya nggak kesampaian sampai mati, maka matinya dikatakan mati syahid. Selama apa? Selama dia bisa menjaga dirinya dari dosa untuk menjaga cinta itu. Kalau orang senang dengan seseorang, ketemuan kemudian mangan bareng, boncengan dan seterusnya, mati, yaitu bukan mati syahid ya. Mati dalam keadaan maksiat ya. Bukan mata syahid dan bukan. Wahai orang yang mencelaku ya, wahai orang yang mencelaku karena aku mencintai seseorang seperti cintanya Bani Udroh, maklumilah itu ya. Maklumilah itu, karena andaikan kamu merasakan seperti yang aku rasakan, kamu tidak akan mencelanya sama sekali ya. Kamu tidak akan mencelanya sama sekali. Andaikan kamu mau bersifat adil, maka kamu tidak akan mencelanya sama sekali. Orang itu mencela karena nggak ngerasakan ya, karena tidak merasakan. Adat kahaliyala sirri bimustafirin anil wusyati waladai bimun hasimi. Keadaanku itu ya, keadaan apa? Keadaan senang dengan seseorang itu tidak bisa ditutup-tutupi dari siapapun, tidak bisa ditutup-tutupi dari orang yang mencelaku, dan penyakit rinduku ini tidak bisa sembuh ya. Andaikan ada seseorang yang menasehatiku supaya aku menjauhi orang yang aku cintai itu, maka nasihatnya tidak akan aku dengar ya. Kenapa? Karena orang itu ketika sudah kadung mencintai, sudah terlanjur mencintai, maka matanya buta, telinganya tuli ya. Matanya buta, telinganya tuli. Tinggal cinta itu diarahkannya kemana. Kalau ini diarahkannya betul-betul diarahkannya kepada Kanjeng Nabi. Kalau orang itu sudah mencintai Kanjeng Nabi, maka orang itu akan buta dari penglihatan orang lain ya. Buta dari penglihatan orang lain, yang ia lihat hanyalah kekasihnya saja, yang ia lihat hanyalah Kanjeng Nabi. Kemudian tuli dari celaane orang lain, karena yang ia dengar adalah nasihat-nasihat dari kekasihnya, bukan nasihat-nasihat dari orang lain ya. Itu sama embuh mencintai Kanjeng Nabi atau mencintai yang lain. Orang yang namanya mencintai kuwis besar, sudah pasti ya, matanya buta, telinganya tuli, tinggal diarahkan kemana cinta itu. Bahkan andaikan ya, ini jare mu'alif, andaikan yang menasehati aku, andaikan yang mencela cintaku itu adalah uban, tetap uban itu akan aku curigai nasihatnya. Padahal nasihatnya uban itu adalah nasihat yang paling murni, tanpa ada kecurigaan sama sekali. Jadi misalkan ya,
Orang itu ketika sudah ada ubannya, sudah beruban di kepalanya, itu sebagai nasihat uban itu. Nasihat kalau kamu itu sudah tua. Kalau kamu itu sudah tua, maka nggak usah ngelakoni kesenangan-kesenangan duniawi. Sudah saatnya fokus ibadah kepada Gusti Allah. Itu nasihatnya uban. Kalau orang lain menasehati kalau orang lain menasehati, kita masih ragu orang ini menasehati karena apa? Jangan-jangan karena kepengen harta dunia yang kita miliki. Tapi ketika uban itu yang menasehati, maka nasihatnya uban itu sangat jauh dari kecurigaan. Tapi ketika uban itu nasihati saya supaya tidak mencintai orang yang aku cintai ini, maka nasihat uban ini tidak akan aku anggap Nah ini saking luar biasanya cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nazuman ini murni beliau karang itu karena cinta yang besar kepada Kanjeng Nabi, bukan karena apapun Beliau ngarang nazuman ini bukan karena mengharapkan balasan duniawi, bukan. Di bait berikutnya beliau itu nerangkan, saya ngarang nazuman ini bukan karena mengharapkan balasan duniawi seperti yang diinginkan oleh Zuhair bin Abi Sulma ketika muji seorang raja yang namanya Raja Harim itu apa? Walam urid zahrota dunya latik tatofat yada Zuhairin ida asna ala harimi Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma itu ayahnya Ka'ab bin Zuhair. Jadi Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma Abi Sulma, Zuhair dan juga Ka'ab itu keluarga penyair semuanya itu muqaddimah muqaddimah dari Qasidatul Burdah jadi kita ulangi kenapa dikatakan burdah kenapa dikatakan burdah? Karena menurut satu riwayat Kanjeng Nabi memberikan burdah dalam mimpinya. Burdah itu kemudian diusapkan kepada anggotanya Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri yang terkenal lumpuh separuh itu kemudian sembuh itu sebagian riwayatnya. Kalau burdahnya Ka'ab bin Zuhair itu memang nyata nggak tidak dalam keadaan mimpi. Makanya sampai meninggal pun burdah yang didapatkan oleh Ka'ab bin Zuhair dari Kanjeng Nabi tidak mau ia jual kepada siapapun Bahkan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah, memaksa Ka'ab bin Zuhair untuk menjual selendang itu, beliau tidak mau Nah ketika Ka'ab bin Zuhair itu meninggal, diwaris oleh putra-putranya, oleh ahli warisnya. Nah ketika selendang itu dipegang oleh putra-putranya, Muawiyah memaksa untuk menjualnya, untuk membelinya seharga 200.000 dirham. Akhirnya dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai kebanggaan para khalifah. Ketika khutbah Idul Fitri karo Idul Adha dipakai selendang itu dijadikan sebagai tabarruk Tabarruk supaya apa? Tabarruk dengan selendangnya Kanjeng Nabi itu kekuasaannya bisa kuat solid, kuat. Orang-orang kafir wedi dengan kekuasaannya Bani Umayyah. Nah ketika nenggone di akhir jabatan Bani Umayyah itu selendang itu hilang Sayangnya itu selendang itu hilang. Baru kemudian Khalifah Bani Abbas yang pertama yang namanya Abul Abbas As-Saffah kemudian nyari-nyari selendangnya Kanjeng Nabi ini yang mana saja yang mana kemudian ada dalam satu riwayat Kanjeng Nabi itu pernah memberikan selendang kepada penduduk kota Ailah penduduk kota Ailah orang-orang Kristen karena menyatakan damai dengan Kanjeng Nabi, siap membayar jizyah sebagai penghormatan kepada mereka. Kanjeng Nabi ngirimaken selendangnya kepada mereka. Nah di zamannya siapa? Di zamannya dinasti Abbasiyah Khalifah Bani Abbas yang pertama namanya Abul Abbas As-Saffah, selendang itu dipaksa untuk dibeli seharga 200 dinar sampai
kemudian diwaris kepada khalifah setelahnya untuk dijadikan sebagai tabarruk ya. Makanya kekuasaan baik kekuasaan Bani Abbas, kekuasaan Bani Umayyah, kekuasaan Khulafaur Rasyidin itu bisa jadi kuat karena tabarruk dengan peninggalannya Kanjeng Nabi. Khulafaur Rasyidin itu juga begitu. Abu Bakar itu pernah dikasih apa? Dikasih cincin oleh Kanjeng Nabi ya. Cincin itu tulisannya apa? Muhammadun Rasulullah ya, menggunakan khot kufi. Nah, dari cincin itu ya, tulisan Muhammadur Rasulullah itu di samping itu sebagai sebuah cincin, itu juga dijadikan sebagai stempel keramat itu ya. Termasuk bagian dari mukjizatnya Kanjeng Nabi ya, stempelnya itu ya. Enggak keramat bagaimana? Orang itu kalau mau bikin stempel, tulisan yang ada dalam stempelnya itu kebalik apa enggak? Kebalik apa enggak? Misalkan kalau pengen gawe stempel Ahmadu ya, Ahmad, di stempelnya tulisannya kebalik apa enggak? Kebalik. Supaya apa? Supaya ya pas nyetempel nih gini kertasnya itu tulisannya bener. Tapi kalau stempelnya Kanjeng Nabi enggak. Stempelnya Kanjeng Nabi Muhammadur Rasulullah ya, tulisannya Muhammadur Rasulullah, hurufnya enggak dibalik, enggak ya. Pakai khot kufi, diberikan kepada Abu Bakar. Begitu Abu Bakar wafat, diberikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, diberikan kepada Sayyidina Ali. Nah, begitu berada di tangannya Sayyidina Utsman, cincin itu jatuh nenggone satu sumur namanya Bi'ru Aris ya. Nah, itulah tabarukai Kanjeng Nabi ya, tempat utawa peninggalan Kanjeng Nabi yang dijadikan sebagai tabaruk itu hilang. Maka dari itu terjadi geger geden itu ya, terjadi kekisruan yang sangat besar itu zamannya siapa? Zamannya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Ya seperti itu terus ya. Di zamannya Bani Umayyah juga demikian. Akhir lemahnya Bani Umayyah itu bebarengan dengan selendangnya Kanjeng Nabi itu hilang ya. Di eranya dinasti Abbasiyah juga demikian ya, karena tidak ada tabaruke dengan peninggalan Kanjeng Nabi yang dijadikan sebagai alat tabaruknya sudah hilang, sudah nggak ada lagi. Al-Faslu Tsani. Allah alam. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika.